Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Waalaikumsalam. Rahmat Fajar, Waalaikumsalam. moderator. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ramadhani Fajar. Kembali lagi bersama saya, Ramadhani Fajar, selaku moderator pada acara pagi hari ini dalam sosialisasi jurusan dan kelembagaan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Riau. Sebelum kita mulai acara, kita tes jargon PKKMB dulu nih. Yuk, sama-sama kita tes ya. Oke, Bang. Iya, Bang. PKKMB ID 2020 maju Maju bersama. Teknik Budaya. budaya. Baik, langsung saja kita dengarkan sosialisasi jurusan yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Teknik Elektro, Ayahanda Nur Halim STMT. Kepada Ayahanda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang bagi mahasiswa kami yang bergabung dan telah lulus di jurusan Teknik Elektro. Sebelumnya seperti biasa kita sampaikan bahwa ada YL Himatro ya. Himatro kita satu. Mana suaranya? Himatro kita satu. Himatro Kita satu. Baik. Nama aku juga boleh nih, Bol. Ya, pada hari ini kita sosialisasi jurusan Teknik Elektro. Nanti ada prodi D3 Teknik Elektro, ada prodi S1 Teknik Elektro, dan ada prodi S1 Teknik Informatika, dan nanti ada Himatro. Kita dibagi dalam sesi waktu yang memang waktunya sangat terbatas. Namun kita akan coba usahakan maksimal. Dan diharap kepada adik mahasiswa semua untuk dapat mendengarkan ini dengan baik. Ya, ini hari ini adalah pengenalan kegiatan kampus bagi mahasiswa baru. Saya sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, terima kasih moderator telah silakan kami. Itu saya Nur Halim, sekarang diamanahkan sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektro. Nanti kita bisa ketemu, kalau masa ini adalah masa daring, mungkin setelah pandemi ini selesai, mungkin bisa kita ketemu secara offline. Ya, bagi adik-adik mahasiswa yang mau mengakses jurusan Teknik Elektro secara lengkap, bisa akses di web kita EFT Unri ACID. Ya, di situ lengkap informasinya. Mungkin ada beberapa informasi yang perlu kita update, ya, tapi ada beberapa yang sudah kita update. Nah, ini struktur organisasi jurusan Teknik Elektro. Di atasnya, di fakultas ini ada dekan, terus di situ ada ketua jurusan, ketua laboratorium, jurusan, di bawahnya ada lagi sekretaris jurusan, kemudian ada setiap program studi dikepalai oleh seorang koprodi, yaitu prodi Teknik Elektro S1, Teknik Elektro D3, Teknik Elektro Teknik Informatika, dan di samping itu untuk administrasi dan melayani mahasiswa kita punya ada koordinator tugas akhir dan koordinator praktek. Selain itu juga ada administrasi jurusan dan prodi. Ini akreditasi program studi kita. Semua program studi kita terakreditasi B, dan insya Allah berapa tahun ke depan kita akan berusaha untuk mencapai akreditasi A. Jadi pada saat ini akreditasi prodi kita semuanya adalah B. Ini profil dari dosen PLP dan pegawai. Jumlah dosen kita adalah 28 orang yang bertugas di 3 program studi. Jadi semuanya 28 orang. 28 inilah yang akan mengajar adik-adik mahasiswa nanti
di S1, di D3 dan di TI. Jadi kita saling mengajar di prodi satu sama lain. Dosen aktif 26 orang dan 2 orang adalah dosen kita sedang tugas belajar mengambil S3. Ada PLP, ini dulu disebut dengan teknisi di labor, kita punya 4 orang. Kemudian pegawai admin 4 orang, admin jurusan, program studi, ada 3 orang. Nah, ini dosen kita bergelar S3 itu sebanyak 29%, yaitu 8 orang. Sebanyak 17% adalah bergelar S2. Nah, semuanya berasal lulusan dari dalam dan luar negeri. Ada yang dari Inggris, ada yang dari Malaysia, dan ada juga yang dari Jepang. Ya. Nah, untuk melihat lebih lengkap mengenai profil dosen, bisa diakses web ya, seperti pada slide ini. Ya. Itu bisa dilihat di web jurusan Teknik Elektro. Baik, ini mahasiswa dan alumni kita. Ya. Mahasiswa aktif pada saat ini untuk D3 adalah 116 mahasiswa, untuk S1 381 mahasiswa, S1 Teknik Informatika 276 mahasiswa, total mahasiswa aktif di seluruh jurusan Teknik Elektro adalah 773 mahasiswa. Nah, kalau ditambahkan dengan mahasiswa baru sekarang, itu sekitar 180-an, berarti hampir kita ini adalah lebih kurang 950 lebih. Kalau aktif semua itu mendekati 1000. Maka kita adalah jurusan yang besar dengan jumlah mahasiswa yang besar. Nah, ini alumni kita. Alumni program studi D3 itu dari D3 berdiri sejak tahun 98, ya. Jumlah alumninya 279 alumni. Kemudian 2008 kita mendirikan program studi S1 dengan jumlah alumni sekarang mencapai 287 alumni. Kemudian 2014 kita mendirikan program studi Teknik Informatika. Karena informatika ini baru berdiri 2014, maka alumninya masih sedikit, yaitu berjumlah 72 alumni. Nah, total alumni jurusan Teknik Elektro itu adalah 638 alumni. Nah, alumni kita sudah tersebar di berbagai industri, baik industri migas, energi, dan lain-lainnya, seperti Chevron, ya, PGN, PLN, ya, ada yang jadi PNS, ya, ada yang bergerak industri perkebunan. Jadi alhamdulillah alumni kita bisa berpartisipasi dalam membangun bangsa dan industri di Indonesia ini. Nah, ini laboratorium kita, ya. Jadi adik-adik mahasiswa yang nanti ada kuliah teori dan ada kuliah praktikum, ya. Jadi kita punya 10 laboratorium, yaitu bisa dilihat ada dasar Teknik Elektro, dasar sistem kendali, tegangan tinggi, transmisi distribusi tenaga listrik, ada bengkel mekanik, elektronika industri, konversi energi, telekomunikasi, komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak. Ya, jadi inilah 10 laboratorium yang nanti semua mahasiswa D3, S1 dan TI beraktivitas di sini untuk melakukan praktikum. Ini ruang kelas. Ruang kelas kita itu terdiri dari 2 lokasi. Ada lokasi di gedung C. Nanti adik-adik mahasiswa tahu gedung C itu mana, ya. Terus kita juga ada ruang kelas di lab, ya. Lab kita itu di samping untuk praktikum juga ada ruang kelas, karena lab kita itu ruangannya besar. Maka di lab itu ada kelas dan ada ruang untuk praktikum. Nah, ini aktivitas-aktivitas adik-adik mahasiswa nanti di luar jam belajar, ya. Di luar jam belajar mengisi kekosongan waktu sambil menunggu waktu antar kuliah ke kuliah berikutnya, maka bisa beraktivitas di lab di luar jam belajar. Bisa diskusi dengan senior, diskusi dengan kawan-kawan sesama angkatan, ya. Dalam berbagai hal, ya. Baik mata kuliah, belajar program, ya. Membuat program simulasi, jadi beraktivitas di lab. Nah, ini kegiatan praktikum, ya.
Jadi mahasiswa yang berbakat dan mempunyai kemampuan yang sangat baik itu bisa mengajukan diri sebagai asisten, ya, asisten di lab, ya, untuk membantu dan memandu junior-juniornya untuk melakukan praktikum. Jadi ini diberi kesempatan kepada mahasiswa memang yang mampu untuk kita rekrut menjadi asisten, ya. Jadi silakan nanti adik-adik yang mampu dan merasa punya kemampuan yang baik, silakan untuk melamar atau mendaftar jadi asisten. Nah, ini berapa kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan, di fakultas, bisa bergabung dengan tim minat bakat, salah satunya mungkin robotik, bisa nanti adalah tim PKM, ya, tim web design, dan lain-lain. Jadi itu adalah interaksi mahasiswa dari berbagai jurusan, dari berbagai program studi, maka adik-adik nanti bisa bergabung untuk membangun kreativitas dan membangun kemampuannya. Nah, ini di samping kuliah di kelas, jurusan program studi juga menyediakan yang namanya kuliah umum, ya, kuliah umum. Ya. Maka kuliah umum ini kita mendatangkan praktisi dari industri, akademisi. Maka adik-adik mahasiswa diundang untuk hadir. Maka manfaatkanlah kuliah umum ini untuk mencari pengetahuan, menambah pengayaan materi di kelas, karena yang kita undang adalah pelaku-pelaku industri. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, ya. Salah satunya mungkin lomba kontes robot. Nah, kalau adik-adik mahasiswa tergabung dalam kontes robot, maka nanti akan dibawa atau dikirim untuk ikut lomba ini. Nah, ini juga di samping kuliah kita biasanya mengadakan kunjungan industri ke perguruan tinggi lain misalnya, ya, yang dikoordinir oleh Himatro atau jurusan. Nah, ini adik-adik mahasiswa juga bisa mengikuti penelitian dosen, ya, penelitian dosen, karena banyak dosen kita dapat hibah penelitian, dapat dana. Jadi untuk proyek akhir, adik-adik mahasiswa bisa ikut proyek dosen untuk skripsi, sehingga untuk biaya skripsinya bisa dibantu dengan biaya penelitian dosen. Nah, ini kalau dosennya turun lapangan, yang namanya pengabdian, mahasiswa juga bisa ikut, ya, ikut ke lapangan kemana saja, ya, ke desa, ya, ke UKM dan lain-lain kelompok-kelompok masyarakat. Nah, jadi kita adik-adik mahasiswa bisa dibawa turun dan diajak untuk ke lapangan. Ya, mungkin itu waktu yang diberikan ke kami jurusan, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya, karena waktu kita sangat terbatas, maka demikian bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Anda Nurhalim STMT yang telah memberikan materinya. Baik, berikutnya adalah sosialisasi dari program studi teknik sipil elektro D3 yang akan disampaikan oleh Ayahanda Amir Hamzah STMT. Kepada Ayahanda dipersilahkan. Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, ya, untuk bisa bertemu bersama-sama
dalam kegiatan PKKMB Fakultas Teknik, ya. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya Bapak memperkenalkan diri, ya, bagi yang belum mengetahui, ya, nama Bapak adalah Amir Hamzah STMT. Sekarang menjabat sebagai koordinator program studi Teknik Elektro D3. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat datang, ya, mahasiswa baru, ya, karena kebetulan Bapak untuk D3 itu yang tertulis di sini adalah program studi Teknik Elektro D3. Meskipun kita secara bersama-sama berada di dalam satu jurusan, ya, yaitu jurusan Teknik Elektro. Ini adalah sekedar histori keberadaan program studi D3, ya. Jadi kalau secara surat keputusan Teknik Elektro D3 ini ada SK-nya tahun 1996, sedangkan dari diktinya tahun 2000. Penerimaan mahasiswa pertamanya adalah angkatan 1998, ya. Dengan sekarang akreditasi program studi Teknik Elektro ini adalah nilainya B, ya. Selanjutnya Bapak memberitahu, ya, menyampaikan visi program studi. Jadi dalam hal ini visi program studi D3 adalah menjadi program studi Diploma 3 bidang teknologi kelistrikan yang unggul di Indonesia pada tahun 2025, yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelistrikan dunia, serta menjadi mitra kerja industri di wilayah Sumatera. Nah, dari visi ini tentu kita bisa capai secara bersama-sama, ya. Jadi bukan tanggung jawab mahasiswa, tapi juga tanggung jawab bersama. Mulai dari dosen, pimpinan, pegawai. Jadi kita berusaha bersama-sama mencapai visi ini. Nah, ini misi. Untuk mencapai visi tadi, inilah misinya. Pertama, menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan ahli media yang kompeten dan bidang teknologi kelistrikan dan instrumentasi kendalinya, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa wirausaha, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misi kedua, melaksanakan penelitian dan menyebarluaskan hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi kelistrikan dan instrumentasi kendalinya. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi kelistrikan dan instrumentasi kendali untuk mendukung upaya-upaya peningkatan mutu kehidupan manusia. Dan selanjutnya adalah melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, asosiasi profesi, masyarakat industri dalam negeri dalam tridharma perguruan tinggi. Di sini Bapak menyampaikan hanya definisinya supaya mahasiswa yang Diploma 3 paham di mana arah pendidikannya. Jadi kalau definisi dari Dikti, program Diploma 3 itu diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun konseptualnya secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dalam atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya. Ya. Ini kompetensi utama lulusan. Jadi dari kurikulum yang kita jalankan nantinya, ya, dalam mata kuliah, inilah kompetensi utama lulusan yang diperoleh. Jadi Bapak baca secara ringkas saja, ya. Pertama, mampu merencanakan instalasi listrik tegangan rendah, ya, serta kelengkapannya. Kemudian yang kedua, mampu merencanakan pekerjaan perawatan. Ya. Yang ketiga, mampu merencanakan pekerjaan perawatan untuk jaringan distribusi. Yang keempat, mampu mengumpulkan ide, ya, menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, kemudian mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
Nah, dari visi, misi, dan capaian tadi, itulah yang dituangkan ke dalam kurikulum atau mata kuliah. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama, ya, kurikulum atau mata kuliah. Pertama adalah semester 1. Jadi Bapak tidak bacakan satu persatu, nanti kalian kan dapat melihat di buku panduan yang kalian peroleh nantinya. Jadi ini adalah semester 1, ya, dengan 13 mata kuliah. Ini adalah mata kuliah di semester 2. Kemudian ini adalah semester 3. Selanjutnya ini adalah semester 4. Ada mesin listrik dan seterusnya. Ini semester 5. Instalasi motor, listrik, tegangan rendah, dan seterusnya. Semester 6. Nah, dari 6 semester tadi kita dapat simpulkan, ya, ada teori dengan jumlah SKS adalah 59 SKS. Kemudian SKS praktek, nota kuliah praktek adalah 51. Kemudian total SKS-nya adalah 110 SKS. Jadi program studi Diploma 3 ini jumlah SKS-nya adalah 110 SKS dengan jumlah semester 6 semester. Ya, ini resumenya. Jadi program studi program Diploma 3 Teknik Elektro FT Universitas Riau adalah 110 SKS yang dijadwalkan untuk 6 semester. Ya, dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 semester, artinya paling cepat. Kemudian selama-lamanya 10 semester. Nah, istilahnya ya jatah kita untuk mahasiswa 3 itu adalah paling lama 10 semester. Tapi janganlah kita sampai 10 semester ya. Kalau bisa 6 semester selesai ya kenapa harus lama-lama. Nah, sistem evaluasi ya mungkin sebagian sudah bisa mengetahui. Jadi tujuan evaluasi dari sistem perkuliahan kita itu nanti untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran, ya, serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen. Jadi ujian merupakan salah satu alat evaluasi. Ya. Nah, ini adalah sistem penilaian karena kita ada masuk prodi ya. Secara umum perkuliahan nantinya itu ada 4 biasanya digunakan oleh setiap dosen. Tidak terbatas ini ya, cuma ini yang adalah yang umum. Pertama adalah tugas, kuis, UTS, ujian tengah semester ya terjadwal. Kemudian ada ujian akhir semester terjadwal. Nah, ini adalah UAS. Nah, ujian akhir semester ini ada syaratnya ya. Jadi mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester bila telah mengikuti kuliah dengan syarat minimal 80%. Ya. Dengan syarat minimal 80%. Kalau kurang dari itu, mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian akhir. Demikian juga untuk praktikum 80%. Nah, tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan mahasiswa tidak mengikuti, seperti ada kegiatan yang diutus oleh UNRI atau pemerintah, ya, dengan menunjukkan surat perintah. Atau mahasiswa tidak dapat mengikuti tatap muka dengan alasan sakit ya atau hal lainnya yang diikuti oleh surat. Kencang kali ya. Penilaian. Ini Bapak rasa satu UNRI sama ya. Nanti di setiap prodi ada nilai A, A-, B+, B, B-, C+, C, dan D. Ya. Nah, selanjutnya pada syarat akademik. Nah, setiap mahasiswa baru ya itu memiliki seorang dosen sebagai penasihat akademik atau dosen PA. Jadi tugas PA ini ada banyak ya, cuma ini ada ringkasannya saja. Pertama, memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi. Kemudian memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa ya tentang studinya seperti pengisian KRS ya dan lain-lain. Memberikan penjelasan ya tentang cara-cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu, kemudian menyediakan waktu untuk yang cukup untuk mahasiswa berkonsultasi minimal 4 kali ya dalam
dalam satu semester. Dengan jadwal awal semester, sebelum UTS, setelah UTS, dan sebelum ujian akhir semester. Ini Bapak tampilkan karena belum ada yang bertemu, nanti kalau bisa ya, ini untuk prodi D3 ya, ada 20 mahasiswa dengan pembagian dosen PA-nya sebagai berikut. Mungkin mahasiswa D3 bisa melihat dan mengingat ya, yang namanya di sini, ini dosen PA-nya. Jadi ada dosen saya sendiri, Amir Hamzah, kemudian ada Bapak Budianto, ada Bapak Hedi Hamdani, Bapak Edi Ervianto, Firdaus, dan Bapak Trimurdia. Ya. Bisa nanti mahasiswa baru menghubungi Bapak nanti ya, bisa lihat WA. Kemudian kartu rencana studi. Nah, untuk setiap awal mata kuliah, awal semester, nah, mahasiswa harus mengisi KRS ya, untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah yang berjalan di semester ini. KRS disetujui dan ditandatangani oleh penasihat akademik. Nah, pengisian KRS mengikuti jadwal kalender akademik yang dikeluarkan oleh Undri. Ini portal .undri.ac.id. Ya. Selanjutnya kartu hasil studi. Ya. Ini nantinya dikeluarkan oleh fakultas, kemudian diserahkan selambat-lambatnya 3 minggu kalau menurut peraturannya. Kemudian bila terjadi kekeliruan dalam penerbitan KHS dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ini untuk penyemangat saja ya. Jadi dari data-data alumni, dari hasil tracer alumni 2 tahun yang lalu, inilah alumni Prodi D3 jurusan Teknik Elektro banyak bekerja seperti ini. Ada di Chevron, Pertamina, Kasapura, dan lain-lain. Ya. Bapak harap mahasiswa program studi D3 Teknik Elektro dapat melaksanakan perkuliahan ya dengan baik, dengan bersemangat. Nantinya kemudian kalau ada permasalahan apapun bisa menemui saya secara langsung selaku Koprodi ya. Kalau nggak tahu nomornya, cari saja lah di staff ya. Atau juga bisa menghubungi, ini gini nggak ada nomornya kan, ke dosen PA masing-masing ya. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan takut menjumpai dosen ya. Baik. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ayahanda Amir Hamzah, STMT yang telah memberikan materinya. Berikutnya, sosialisasi dari program studi Teknik Elektro S1 yang akan disampaikan oleh Ibunda Ferenita STMT. Kepada Ibunda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat semua. Baik, hari ini ya kita bertemu secara daring dalam PKKMB ya, mahasiswa baru tahun 2020-2021. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah karena hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa bertatap muka walaupun tidak langsung ya di acara ini. Kemudian juga tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan baik. Selamat datang Ibu ucapkan kepada mahasiswa baru Prodi S1 Teknik Elektro. Selamat bergabung
di jurusan Teknik Elektro. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit atau sekilas tentang, yaitu pertama tentang sejarah singkat dari program studi atau Prodi S1 Teknik Elektro. Prodi S1 Teknik Elektro ini didirikan dengan nomor SK pada tahun 2007, ya, dan baru beroperasional dengan izin SK pada tahun 2008. Di sini penerimaan mahasiswa baru dimulai pada tahun 2008. Kemudian 2010 itu ada SK untuk perpanjangan izin program studi Teknik Elektro S1. Selanjutnya, program studi Teknik Elektro S1 ini pada awalnya itu mempunyai 17 orang dosen tetap dan 6 orang dosen tetap di luar program studi. Ya. Dan untuk saat ini, program studi Teknik Elektro S1 itu mempunyai dosen tetap yang dengan tingkat pendidikan S3 itu sebanyak 6 orang. Sedangkan pendidikan S3 yang sedang tugas belajar itu 1 orang. Dan pendidikan S2 sebanyak 7 orang. Sedangkan total dari dosen yang mengajar di program studi S1, seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Ketua Jurusan Bapak Nur Halim STMT tadi, bahwa antar program studi, jadi kami bisa mengajar, atau dosen bisa mengajar di prodi yang lain juga. Jadi dosen di sini adalah dosen jurusan, ya. Sehingga nanti Ananda semua nanti akan bertemu juga dengan dosen dari prodi TI maupun dari prodi D3 Elektro. Untuk saat ini jumlah mahasiswa kita itu mencapai 453 orang. Ini termasuk yang tidak aktif, ada yang tidak aktif juga, ya. Untuk program studi Teknik Elektro S1 ini menerapkan kurikulum berbasis kompetensi yang akan menghasilkan lulusan profesional dalam pengembangan bidang teknik tenaga listrik dan teknik telekomunikasi, di mana penyelenggaraannya itu dilaksanakan untuk mempersiapkan lulusannya yang mampu menunjukkan kemampuan bekerja secara terampil, berkualitas, dan lebih berkompeten pada setiap bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian dari lulusan. Adapun visi dan misi dari program studi S1 ini, visinya adalah menjadikan program studi Teknik Elektro S1 yang unggul dalam kajian di bidang teknik elektro pada tingkat nasional tahun 2035. Sedangkan misinya yang pertama adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran bermutu di bidang teknik elektro. Kemudian yang kedua, mengembangkan kajian-kajian unggul di bidang teknik elektro. Dan yang ketiga adalah melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kepada penerapan hasil riset di bidang teknik elektro. Ini ada beberapa peraturan akademis yang harus Ananda perhatikan di dalam menyelesaikan studi di program studi S1 Teknik Elektro. Pertama yaitu tentang status mahasiswa, di mana pada pasal 3 ayat 6 itu menyatakan bahwa mahasiswa yang tidak lulus pada evaluasi hasil akademik pada semester 4, 8, dan atau 12 akan dinyatakan drop out atau DO. Artinya apa? Bahwa mahasiswa di program studi S1 itu akan dievaluasi pada semester 4, pada semester 8, dan pada semester 12. Ya. Evaluasi ini menyangkut nilai IPK yang Ananda peroleh nantinya. Di mana nilai IPK ini ya, tidak boleh kurang dari 2. Jadi Ananda perlu catat itu dari sekarang. Ya, harus diperhatikan nilai IPK-nya. Ya, sehingga jangan nanti begitu pada semester 4, 8, atau 12 nanti
ternyata Nanda nanti dinyatakan DO. Ya. Jadi mahasiswa semester 4 akan dievaluasi di semester kalau lewat di semester 4 tidak, maka di semester 8 dia. Begitu juga 12. Kemudian di sistem studi mahasiswa itu ada pada pasal 4 ayat 5 bahwa program studi diploma 4 atau sarjana. Ya, di sini kita S1 maksimal itu 6 tahun atau 12 semester. Ya. Jadi diperhatikan di sini hanya 12 semester. Jika lewat dari 12 semester, maka Anda akan DO. Ya. Kemudian untuk jumlah beban studi, ya, pada pasal 14 ayat 10 itu dinyatakan bahwa jumlah beban studi dinyatakan dengan SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa program sarjana dalam 1 semester ditentukan oleh indeks prestasi semester atau IPS mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya. Nah, khusus untuk mahasiswa baru sekarang, ya, semester 1 dan semester 2 nanti itu bersifat paket. Ya, bersifat paket. Artinya apa? Bahwa SKS yang boleh diambil hanya SKS pada semester berjalan. Ya, jadi kalau Anda nanti semester 1 ya hanya boleh semester 1 saja. Nanti di semester 2 seperti itu. Ya. Jadi ini untuk jumlah beban studi ya di semester 1 dan semester 2. Nah, kemudian pada pasal 16 ini dinyatakan bahwa pertama, pedoman pengambilan SKS oleh mahasiswa program sarjana pada pasal 10 ayat pada pasal 14 ayat 10 itu adalah sebagaimana tercantum pada tabel. Maksudnya di sini adalah ini berlaku untuk mahasiswa di semester 3, 4 dan seterusnya. Ya. Artinya pengambilan SKS mata kuliah itu berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya. Jadi nanti kalau misalnya semester 3 nanti Anda mengambil mata kuliah untuk pengisian KRS, maka dilihat berdasarkan IPS semester 2. Ya. Jika semester 2 IPS-nya kurang dari 1,5, maka beban yang bisa diambil hanya 12 SKS. Ya. Dan seterusnya sampai untuk nilai IPK 3 maksimalnya adalah 24 SKS. Ya, jadi ini adalah beban maksimal yang boleh diambil oleh mahasiswa di semester 3 nantinya. Ya, baru berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya. Jadi semester 1, semester 2 mata kuliah semester SKS-nya itu berdasarkan paket. Artinya apa? Ibu berharap mahasiswa semua di semester 1 dan semester 2 usahakan belajarnya maksimal dengan nilai IPK 3. Ya. Minimal 3 kalau bisa. Ya. Sehingga Ananda bisa mengambil mata kuliah ke atas. Ya. Karena nanti di semester 3 itu beban SKS yang disediakan mungkin tidak lagi seperti sekarang 21 SKS, mungkin 19. Ya. Sehingga ada peluang untuk menambah jumlah SKS di semester atas yang tidak ada prasyaratnya. Jadi tidak ada mata kuliah prasyaratnya. Karena nanti di beban mata kuliah semester atas itu ada mata kuliah prasyarat yang harus lulus ataupun harus diambil. Ya, ini dia untuk pengambilan SKS di semester mulai dari 3 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini dia yang penjelasan dari Ibu tadi, bahwa perhitungan tadi itu dimulai pada semester, di sini semester 3. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu penasehat akademik atau PA, dapat menyetujui pengambilan jumlah SKS yang berbeda dari pedoman sebagaimana dimaksud dengan persetujuan Wakil Dekan Bidang Akademik dan tidak lebih dari 24. Jadi contohnya, ya, nanti akan disambung dengan poin yang keempat, maksimalnya hanya 1 SKS. Misalnya mahasiswa mempunyai beban maksimal 21. Ya. Yang tersedia di semester sebelumnya adalah 19 SKS.
berarti ada mata kuliah satu yang kurang ya SKS-nya. Ananda boleh mengambil di semester atas dengan mata kuliah 2 SKS, artinya kelebihan 1 SKS dengan persyaratan tadi ya, bahwa persetujuannya oleh wakil dekan bidang akademik. Jadi boleh mengambil 22 SKS. Ya. Itu maksud dari pernyataan yang nomor 4. Nah, untuk kurikulum program studi S1, jumlah SKS mata kuliah kita itu 144 SKS, di mana ini terdiri dari jumlah SKS mata kuliah wajib itu 136 SKS. Kemudian ada jumlah SKS mata kuliah yang wajib diambil, yaitu 8 SKS. Ya, di mana 4 SKS itu ada di semester 7, dan 4 SKS lainnya ada di semester 8. Sedangkan jumlah SKS mata kuliah pilihan yang disajikan nanti itu sebanyak 18 SKS per konsentrasi. Karena di S1 nanti ada 2 konsentrasi. Ya. Jadi boleh dipilih. Dari 18 boleh menjadi 8 untuk masing-masing semester 4 SKS. Nah, untuk konsentrasi prodi S1 itu terdiri dari teknik tenaga listrik, atau biasa kita sebut sebagai konsentrasi power, ya, dan teknik telekomunikasi atau konsentrasi telkom, ya, di mana nanti pemisahan konsentrasi itu dimulai pada semester 5. Jadi di semester 5 maka Ananda akan terpisah antara teknik tenaga listrik dan teknik telekomunikasi. Ya, jadi semester 1 sampai 4 semua materi perkuliahan sama. Nah, untuk kurikulum program studi ini tadi ya, ada kuliah wajib, mata kuliah wajib, kemudian ada mata kuliah pilihan, dan ada mata kuliah pilihan yang disajikan. Ya, jadi kalau yang mata kuliah wajib itu ada wajib universitas, dan ada wajib fakultas, dan mata kuliah wajib prodi. Sementara kalau mata kuliah pilihan itu berdasarkan konsentrasi masing-masing. Kemudian mata kuliah yang disajikan tiap semester, ya, untuk semester 1 nanti itu ada 21 SKS. Ya. Semester 2 itu ada 20 SKS. Di semester 3 itu ada 19 SKS. Di semester 4 itu ada 20 SKS. Kemudian di semester 5 baru mulai berkonsentrasi. Untuk konsentrasi ketenaga listrikan di semester 5 ada 17 SKS. Semester 6 itu ada 20 SKS. Semester 7 ada 17 SKS. Semester 8 ada 10 SKS. Kemudian mata kuliah pilihan tadi yang peminatan yang 18 SKS itu ada 9 mata kuliah yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Kemudian untuk konsentrasi teknik telekomunikasi di semester 5 itu ada 18 SKS. Kemudian di semester 6-nya ada 19 SKS. Di semester 7 ada 17 SKS dan di semester 8 ada 10 SKS, ya. Dengan konsentrasi mata kuliah pilihannya adalah 18 SKS. Nah, untuk keperluan pendataan mahasiswa baru prodi S1 Teknik Elektro Universitas Riau dan untuk mempermudah interaksi mahasiswa baru selama proses bimbingan PA dan proses pembelajaran di semester ganjil 2020-2021, silakan mengisi Google Form pada link di bawah ini. Google Form ini sudah Ibu share di grup WA Prodi S1 Teknik Elektro. Tapi memang masih 60 orang yang baru mengisi Google Form ini. Begitu juga ya untuk yang menjadi anggota di grup WA-nya. Jadi Ibu minta bagi yang belum bergabung, silakan bergabung di grup WA, kemudian isi link Google Form ini. Gunanya adalah untuk men-share nanti Google Classroom
masing-masing dosen pengampu. Ya, sehingga Anda nanti bisa langsung berinteraksi dengan dosen masing-masing mata kuliah. Ya. Begitu juga untuk proses bimbingan PA. Ibu rasa hanya ini yang bisa Ibu sampaikan di dalam sosialisasi ini tentang Prodi S1. Ibu ucapkan terima kasih dan ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibunda Veranita STMT. Di sini Bang, suaranya dengar Bang. Kepada Ayahanda dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bergabung di Teknik Elektro dan di Prodi Teknik Informatika. Baik, saya sebagai Kaprodi akan menyampaikan profil dan hal yang berkaitan dengan perkuliahan di Teknik Informatika S1. Ya, saya mulai dari histori bahwa Prodi TI itu berdiri 2013 ya. Terus angkatan pertamanya adalah di semester ganjil 2014 ya. Sekarang akreditasinya sudah B. Alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Halim, Ketua Jurusan alumni TI itu sekarang sudah mencapai 72 ya. 72 orang. Masih belum banyak ya karena prodi ini tergolong masih muda. Dan sebaran alumni itu ada yang lanjut studi ya ke S2, kita catat di ITB, di University Teknologi Malaysia, dan ada juga yang mengembangkan startup perusahaan kerja di industri. Visi dari Prodi Teknik Informatika adalah menjadi program studi teknik informatika terkemuka berbasis riset dan di bidang sains dan teknologi yang bermartabat di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035. Misinya ada 5. Dari 5 ini sebenarnya adalah Tridharma perguruan tinggi ya, bagaimana menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian di masyarakat serta mengembangkan kerjasama di berbagai pihak atau institusi. Ini pengelola prodi, saya sebagai Kaprodi dan admin Zainal ya. Jadi nanti selama perkuliahan di TI mungkin Anda akan sering berhubungan dengan kami ya. Permasalahan apapun bisa jumpa dengan saya atau dengan admin prodi. Ini dosen dari Prodi TI ada 12, 3 sudah doktor ya, yang lain adalah masih master S2 ya. Ini fasilitasnya ada, ini ruang Prodi, nanti Anda akan berkunjung sini, tahu mengurus administrasi di sini. Ini ruang perkuliahan kita khusus untuk Prodi TI ya, di gedung C itu di 303 RC1 TI dan di lab itu di lab Jarkom ya. Ada 3 ruang kuliah kita. Ini laboratoriumnya ada 2 ya, laboratorium jaringan komputer dan lab rekayasa perangkat lunak ya. Di laboratorium ini juga dilaksanakan kegiatan seperti Mikrotik Academy ya, sudah berlangsung ya untuk program pelatihan dan sertifikasi di bidang jaringan, dan kita baru buka kerjasama dengan Cisco ya untuk bidang jaringan. Ya, ini sarana belajar dan informasi ya. Jadi nanti selama perkuliahan di sini Anda akan familiar dengan ini ya, portal Undri ya untuk KRS ya.
terus Google Classroom saat perkuliahan ya, terus informasi di web TI ya, informasi seperti jadwal seminar, KP, sempro dan tugas akhir biasanya dipublish di web. Ini suasana akademis yang ada ya, seperti kuliah tamu seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Halim, ada seminar hasil, ada workshop yang kita adakan untuk mahasiswa magang bersertifikat yang sudah kita laksanakan dengan PTPN 5, kita mengirim mahasiswa TI dan PLN, ada student exchange ya, studi club ya seperti robotik dan gemastik ya. Gemastik ini adalah program dari Dikti tentang perlombaan di bidang TI seperti programming, IoT, database, data science dan lain sebagainya. Selain itu ada kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang sudah dilaksanakan TI, jadi mungkin harapannya mahasiswa juga dapat mengikuti ini ya, seperti kegiatan pelatihan sertifikasi yang diadakan oleh BNSP, itu insya Allah tiap tahun ya, gratis. Yang kedua, kalau Anda sudah lulus, fresh graduate ya, jadi kita sudah mulai ada kerjasama dengan Kominfo dengan program nama Fresh Graduate Academy Digital Talent Scholarship. Jadi Anda bisa nanti terlibat ya, mengikuti beberapa skema ya, seperti network engineer, cyber operation ya, Java programming, database, cloud computing, data science dan lain sebagainya. Ini beberapa prestasi dari mahasiswa TI ya, nanti bisa dilihat di slide ini ya. Nah, jadi harapannya mahasiswa baru juga aktif di kampus ya, tidak sekedar hanya kuliah ya, tapi ikut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Matro ya, himpunan ya, PEM. Ini perguruan di TI ya, jadi seperti tidak jauh berbeda seperti yang disampaikan Ibu Feranita ya, S1 itu sama saja ya, jadi beban perkuliahan di TI itu 144 SKS ya, normalnya itu 8 semester ya. Di sini saya menyampaikan bahwa di semester 1 sampai semester 5 itu tentang perkuliahan secara basic ya. Nanti di semester 5, 6 dan 7 itu sudah mulai penjurusan atau peminatan ya, atau konsentrasi ya. Nah, di TI ada 3 konsentrasi ya, KCV, komputasi cerdas visualisasi, RPL, rekayasa perangkat lunak, dan KBJ, komputasi berbasis jaringan. Nah, jadi nanti Anda di semester 5 harus menentukan pilihan di konsentrasi mana Anda topik ya, penelitian Anda ya. Jadi konsentrasi ini akan berimplikasi kepada topik skripsi Anda. Jadi kalau Anda ke depan ingin mendalami masalah jaringan, Anda pilihlah KBJ, komputasi berbasis jaringan. Kalau Anda akan mendalami penelitian tentang sistem cerdas atau AI, kecerdasan buatan, Anda pilih KCV. Kalau Anda ingin mengembangkan tentang game, ya, database atau web, Anda pilihlah konsentrasi RPL. Ini dimulai di semester 5. Ya, ini mata kuliahnya, ya, nanti bisa dilihat di website, ya. Ada 144 SKS ya. Nanti bisa ini ya. Nah, di sini saya memberikan beberapa tips ya, bagaimana mahasiswa baru tuh harapannya bisa GOT ya, graduate on time ya, 4 tahun 8 semester ya. Jadi di TI itu alhamdulillah sudah ada mahasiswa yang lulus dalam 4 tahun atau 8 semester ya. Nah, beberapa kiatnya ya, mantapkan hati Anda ya, karena sudah memilih konsentrasi prodi ini ya, jangan mundur, semangat gitu ya, karena ada juga yang mundur di tengah jalan ya. Nah, kalau sudah ada sudah ini pilihan Anda ya, mantapkan. Terus peluang kerja di bidang TI terbuka sekarang industri 4 ya. Jadi menyemangati Anda supaya lulus cepat ya, hidup sehat, bergaul sering di kampus ya. Terus mengikuti kegiatan kemahasiswaan, terus bina komunikasi dengan PA ya. Nah, jujur pada diri sendiri dan persiapan topik skripsi seawal mungkin. Nah, ini kiat-kiat bagaimana Anda bisa lulus on time ya.
Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga mahasiswa baru bisa menjalani kehidupan kampus ya, beradaptasi ya, dan harapannya sukses sampai masa studinya ya. Harapannya bisa selesai dalam waktu 4 tahun ya, 8 semester. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. Ferry Chandra, STMT, yang telah memberikan materinya. Nah, kita masuki acara terakhir, yaitu pengenalan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro yang akan disampaikan oleh kepada Kakanda Dede Hermawan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Matro, kita satu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama Abang Dede Irawan, Abang selaku Bupati Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Riau untuk periode 2019-2020. Di sini Abang ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020 di jurusan Teknik Elektro. Selamat menjadi bagian dari keluarga Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Himatro FT Unri. Untuk diketahui bersama bahwasanya Himatro ini berdiri pada tanggal 18 April 1999, sudah terhitung 21 tahun himpunan kita berdiri. Nah, adapun tujuan awal diberdirikannya Himatro ini antara lain yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengamalkan tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga, membina budi pekerti dan kepribadian luhur. Dan keempat, memperkuat semangat kebangsaan. Dan yang terakhir sebagai penyalur minat dan bakat di bidang akademik dan maupun non-akademik. Nah, di Himatro itu sendiri ada 7 departemen yang bergerak. Yang pertama yaitu Departemen Kaderisasi, yang kedua Departemen PRTK, yang ketiga Departemen Minat Bakat, yang keempat Departemen Humas, yang kelima Departemen Pendidikan, yang keenam Departemen Advokasi, dan yang ketujuh Departemen Kominfo. Nah, buat adik-adik yang ingin bertanya terhadap masalah perkuliahan, juga bisa bertanya kepada abang-abang dan kakak-kakak yang ada di himpunan, asalkan dengan catatan dengan cara yang sopan. Atau bisa juga lewat DM Instagram melalui akun Instagram @himatro_FT_Unri. Nah, itu merupakan akun Himatro. Sebelum menutup nih, Abang mau coba jargon Himatro. Ketika Abang bilang Himatro, kalian jawab kita satu. Bisa kan? Bisa. Ya, ayo kan mic-nya dulu. Bisa, Bang. Himatro. Kita satu. Sebelum mungkin kita lihat video sebentar ya mengenai kelembagaan. Mohon dilihat secara bersama. Sorry. Nah, inilah sedikit video mengenai profil kelembagaan kita ya adik-adik.
Mungkin cukup sekian yang dapat Abang sampaikan. Apabila ada kata-kata Abang yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq hidayah. Waridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Kakanda Dede Hermawan. Nah, dengan berakhirnya cuplikan video tadi, maka berakhir pula acara sosialisasi kita pada pagi ini. Sebelum Abang tutup nih, kita tes jargon Himatro dulu. Yuk, hidupkan mic-nya. Jika bilang Himatro, Dede bilang pizza. Himatro. Satu. Tiga KMPI 2020. Maju bersama. Bersama TNI Jaya. Bapak Teknik kita saudara. Fajar selaku moderator paling berdiri. Maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung di channel YouTube Fakultas Teknik Undri ya. Jangan kemana-mana. Iya, Bang. Oke, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Bang.